adik, selamat pagi. Selamat pagi, salam semuanya. Nah, gimana kabarnya? Luar biasa. Di sini saya, Kakak Julius bersama dua orang teman. Yang satu Kak Elva, yang satu Kak Ano. Untuk bersama bergembira menyanyi sekolah minggu. Yuk kita awali, kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Yuk Kak Elva, Kak Ano. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, dari terbit matahari karena kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita kembali mengingat kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita akan menyanyikan yaitu King Kong badannya besar. Mari Kak Elva dan Kak Knov. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang. Kenapa? Salah. Bisa dikatakan? Bisa dikatakan? Bisa. Oh, bisa. Oke. Bisa. Tenang aja. Oke. Langsung lagu ya. Iya. Lanjut. Itu lagi, Pak. 2, 3, 4. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan penciptanya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan penciptanya.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari yang luar biasa ini. Kami anak-anakmu boleh bersukacita dan bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami tidak bisa secara langsung, tetapi kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga senantiasa percaya dan mengerti akan kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk acara ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian di dalam Hidup Jemaat 184. Yesus sayang padaku. Disampaikan oleh Ibu Tri. Adik-adik menyiapkan hati pikiran dan juga hati yang benar-benar fokus pada Tuhan. Monggo Putri. Halo anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tri. Kita akan bersama-sama saat pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan siapkan Alkitab kita dan kita akan minta tuntunan dari Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di saat pagi hari ini. Sehingga boleh kami anak-anak-Mu Tuhan berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, jikalau sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, biarlah Tuhan akan berkati kami semua, Roh Kudus akan bekerja di setiap kami, sehingga Tuhan firman-Mu dapat kami dengar, kami rasakan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, biarlah Tuhan akan urapi dan lingkupi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan, membaca firman Tuhan dari Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayatnya 16 sampai yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi,
ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan saat pagi hari ini dari Rut pasal 1 ini diberi judul susah senang bersama. Susah senang bersama. Adik-adik tahu ya, susah itu apa? Senang itu apa? Sudah pasti tahu tentang susah dan senang. Seperti kalau adik-adik ini punya sahabat, pastinya di situ adik-adik pasti ada satu kata, wah susah senang kita bersama ya Mas, ya Dek, mungkin seperti itu. Nah, di sini dalam cerita di dalam Rut pasal 1 ini, di sini kita belajar tentang pengalaman hidup seorang janda yang bernama siapa tadi? Yang bernama Naomi. Nah, ketika di Israel mengalami kelaparan, maka ia dan keluarganya ini mencari kehidupan di negeri asing bernama Moab. Namun malang tak dapat dihindari. Suami dan anak-anaknya meninggal. Ia tidak dapat menjalani hidup lagi di negeri orang tersebut. Kepahitan ia alami dan rasanya tak terhibur lagi. Namun Naomi tidak sendiri menjalani kondisi itu. Orpa dan Rut berkomitmen mendampingi. Waktu pada akhirnya Orpa meninggalkannya bukan karena tidak setia, namun demi ketaatan pada ibu mertuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama di dalam firman saat pagi hari ini yang kita terima, di sini berbicara tentang pentingnya menghadapi kehidupan, yang mana kehidupan ini sebenarnya tidak sendirian. Kita diajarkan bahwa sebagai manusia, kita ini membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa menghadapi tantangan dan pergumulan ini seorang diri saja. Namun di situ syukurnya Naomi ini menyadari hal itu dan berhenti untuk meminta Rut pergi. Jika baca kisah selanjutnya, kita dapat melihat peran Rut dalam menghadapi perekonomian dan kebutuhan pokok Naomi. Bayangkan jika Rut tetap disuruh pergi, pasti akan berbeda ceritanya. Demikian juga kita, jangan pernah menutup diri dengan pergumulan dan persoalan kita sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh bantuan dan topangan orang lain pula. Dan jangan pernah untuk menanggung beban atau pergumulan ini dengan seorang diri. Kita boleh berbagi beban dengan sesama, dengan orang lain, dengan teman sahabat kita, ataupun dengan siapapun yang kita percayai untuk kita berbagi atau kita curhat. Sebab topangan dan doa itu akan lebih kuat, apalagi kita dibantu dengan orang lain, tidak hanya seorang diri. Selain kita diajak untuk terbuka seperti Naomi, kita juga bersedia untuk menjadi Rut. Ada banyak Naomi modern saat ini yang sedang berbeban sendiri. Saatnya bagi kita untuk menjadi Rut yang memiliki prinsip yang mulia.
Yang mana di sini Ruth tidak menyerah untuk menjalankan hidup yang mulia. Penolakan Naomi tidak menyurutkannya dia untuk memahami bahwa Naomi sedang gundah. Dan tentunya hal itu wajar jika dia menolaknya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, prinsip Ruth yang kokoh ini menjadi berkat buat Naomi. Tapi juga menjadi berkat buat Ruth sendiri. Dan dari akhir cerita ini mengisahkan tentang kalau adik-adik, anak-anak yang sudah sekolah tahu bahasa Inggrisnya happy ending. Happy ending itu apa toh? Happy ending itu apa ya? Indah pada waktunya mungkin ya. Merasa bahagia pada akhirnya. Mungkin seperti itu. Karena ibu ini tidak sekolah tinggi, jadi kalau bahasa Inggris tidak tahu. Jadi mungkin anak-anak lebih bisa memaknainya. Yang mungkin di situ sangat mengharukan masa depan Ruth di negeri dan bangsa yang baru. Yang mana imannya di situ sangat-sangat tertantang, namun juga terbangun. Sehingga imannya menjadi iman yang lebih kuat lagi. Dan pada pelajaran hari ini, kita, anak-anak, diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Harus yakin bahwa pilihan atau keputusan kita adalah baik dan benar. Dan anak-anak tidak boleh mudah menyerah jika yakin bahwa pilihan atau keputusannya itu adalah baik. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama melalui firman Tuhan saat pagi hari ini kita boleh belajar agar supaya kita senantiasa teguh, agar supaya kita senantiasa yakin dan kita senantiasa tidak boleh menyerah akan pergumulan yang kita hadapi. Akan tetapi kita boleh yakin dan percaya bahwa pergumulan itu pasti akan ada jalan keluarnya dan pasti Tuhan akan menolong jikalau kita senantiasa bersandar berserah kepada Tuhan dan senantiasa meminta tuntunannya sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang teguh dan kuat terlebih di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, paham tentang firman Tuhan ini ya, bahwa kita ada susah, ada senang, akan tetapi kita akan terima semua itu, kita akan hadapi semua itu adalah tantangan, namun tantangan yang harus kita hadapi agar supaya kita terbangun menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi makanan rohani bagi kami. Dan Tuhan akan senantiasa bisakkan kami Tuhan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat, yang tegar, yang senantiasa menghadapi segala pergumulan dengan kuat, dengan senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Sehingga Tuhan boleh kami, iman percaya kami semakin terbangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Ya, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, mudah-mudahan menjadi berkat adik-adik dan bisa dibawa dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Kita akan akhiri di dalam ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian terima kasih Tuhan dan
nanti adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Mbak Elva. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, sungguh luar biasa karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menyertai kami dalam rangkaian ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu dan kami juga boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Tuhan kuduskan, menjadikan kelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini dan juga di gereja-Mu. Jikalau kami akan akhiri dan kami akan menunjukkan aktivitas kami, Tuhan sertai setiap anak-anak kami dan tuntun mereka. Ampunkan kami Bapa, dalam kami berbakti ada dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.